Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadid lisani wahdi qalbi bihaqi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini saya masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Dengan itu saya mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang Allah berikan kepada saya. Panjang umur, sehat walafiat, alhamdulillah, sehingga saya bisa di depan monitor, di depan kamera ini saya bisa memenuhi tugas ujian akhir semester yang saya hormati dan yang saya muliakan, dosen pembimbing mata kuliah APS ya, Ibu Eriska Ginalita SHMH. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dikabul segala hajatnya, dilaksanakan segala keinginannya, dipanjangkan umurnya, amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum saya menjelaskan ini, saya ingin memohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan dalam penyampaian ini, karena saya masih belajar, saya masih awam, saya masih bodoh. Oleh karena itu saya meminta maaf apabila nanti ada kekeliruan yang saya sampaikan, dan saya membutuhkan saran dan kritiknya. Oke, yang pertama itu adalah latar belakang. Jadi penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non litigasi disebut alternatif penyelesaian sengketa, bersifat tertutup dan menjaga kerahasiaan pihak dengan proses yang lebih cepat dan efisien daripada pengadilan umum. Melibatkan win-win solution untuk menghindari keterlambatan prosedural dan administratif. Nah, tidak bisa dipungkiri dalam berkehidupan, bersosial, berkehidupan negara, berkehidupan rumah tangga, berkehidupan dalam aspek manapun, kita tidak akan jauh dari yang namanya sengketa. Bisa disebut juga permasalahan ya, kasus dan sebagainya, dan kita tidak akan jauh dari situ. Nah, ini ada yang saya tulis dari artikel saya, bahwasannya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Dalam kemajemukan timbul berbagai hal, maka fenomena konflik atau sengketa merupakan suatu keniscayaan. Konflik-konflik atau sengketa dalam perebutan sumber daya alam, ekonomi, sosial, maupun politik atau kekuasaan dapat selalu terjadi setiap saat dan bisa berujung menjadi suatu sengketa. Sebagaimana dalam paradigma pengelolaan sumber daya alam, ekonomi, politik, dan kekuasaan. Dan sudah ada contohnya ya, di pemilu kali ini banyak sekali manuver-manuver yang memang di luar pikiran kita ya. Dalam politik yang asalnya tidak ada kawan abadi, tidak ada musuh abadi juga. Kawan bisa menjadi lawan gitu kan esok harinya, bahkan beberapa jam setelahnya. Lawan bisa jadi kawan bahkan ya dalam politik. Nah, kita tidak akan terlepas dari apa yang namanya permasalahan atau sengketa. Nah, ini apa itu alternatif penyelesaian sengketa?
Yang pertama saya mengambil dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 10. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsialisasi, atau penilaian ahli. Nah, kemudian Soloso mengatakan penyelesaian masalah adalah suatu pemikiran yang terarah secara langsung untuk menemukan suatu solusi atau jalan keluar untuk masalah yang dihadapinya. Dan ini sudah Mahkamah Agung itu ada yang namanya resolutif justice gitu kan. Resolutif justice maksudnya itu ya. Jadi ketika mempunyai masalah yang memang harus diselesaikan dengan kekeluargaan, dengan negosiasi, dengan mediasi, maka nggak perlu untuk dibawa ke ranah hukum, ke ranah pengadilan gitu kan. Kalau bisa secara kepala dingin, secara kekeluargaan, ya secara kekeluargaan gitu kan. Jadi ketika selesai ya udah, nggak ada dendam satu sama lain, nggak ada fitnah satu sama lain, nggak ada kejelekan satu sama lain. Dan ini sudah diajarkan dalam Islam gitu kan. Di Islam itu nggak boleh ada seseorang saling membenci, saling marah-marahan lebih 3 hari. Itu nggak boleh, haram hukumnya ya. Maka di korelasinya ya, kita ketika ada masalah langsung musyawarah, orang yang salah meminta maaf, dan orang yang terasa dizolimi atau korbannya ya itu memaafkan, dan setelah itu ikhlas menganggap semua itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Jadi setelah itu ya udah, nggak ada lagi yang namanya buntut ya, nggak ada lagi yang namanya kejelekan, nggak ada lagi yang namanya fitnah, saling menjelekkan satu sama lain, nggak ada. Ini keunggulan memilih HPS daripada litigasi. Yang pertama, kesukarelaan dalam proses. Ya, pihak satu sama lain, pihak saling rela. Itu ada pernah salah satu kasus antara petani dengan pemilik lahan ya. Jadi petani ini menanami lahan tersebut yang mana lahan ini sudah tidak terurus karena yang punyanya tidak ada kabar. Akhirnya petani ini inisiatif lah, daripada tempat ini nggak kepake gitu kan, tempat ini nggak manfaat ya dimanfaatkan. Nah ketika sejalan dengan berjalannya waktu gitu kan, yang punyanya datang ke tempat ini, entah katanya dari luar negeri gitu kan, datang. Setelah itu ini apa gitu kan, kalau dibikin gini gitu kan, dan di situ diselesaikan. Nah setelah sukarela dua-duanya dalam prosesnya, saling menerima, ya udah kalau udah di ini ya silahkan saya jual aja tanah ini. Akhirnya dijual. Di situ sukarela dua-duanya. Kemudian yang kedua, proses cepat dan rahasia ya. Kemudian keputusan non judisial gitu. Kemudian fleksibilitas dalam penyelesaian, kemudian hemat waktu dan biaya. Nah ini ya, nggak, kalau ke pengadilan bolak-balik, belum lagi nyewa pengacara, belum lagi nyewa kita transportasi bolak-balik ke pengadilan, kemudian administrasi, banyak sekali. Nah kalau dalam memilih HPS ini, maka kita banyak manfaatnya, banyak keunggulannya lah, terutama hemat waktu dan biaya gitu kan.
biaya yang dikeluarkan tidak cukup besar. Dan kemudian tinggi kemungkinan pelaksanaan kesepakatannya. Nah, ini jenis-jenis APS. Yang pertama ada konsultasi, merupakan tindakan personal antara pihak yang bersengketa yang disebut klien dengan pihak yang memberikan pendapat yang disebut konsultan. Ya, jadi pertama ada konsultasi, ya. Kita konsultasi dulu kepada konsultan kita, memang ahli di bidangnya ketika kita mempunyai permasalahan sengketa tanah, mempunyai permasalahan cerai sengketa tanah gitu kan, kita kepada ahlinya gitu kan, ngobrol ini gimana. Kemudian ada mediasi, adalah merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan perundingan. Kemudian ada negosiasi, proses tawar menawar, ya. Proses tersebut dilakukan dengan jalan berunding untuk mencapai sebuah kesepakatan secara bersama. Kesepakatan tersebut dicapai antara satu pihak, bisa berupa sebuah kelompok atau organisasi, dan pihak bisa berupa sebuah kelompok atau organisasi. Nah, sebelum kesimpulan ini, mohon maaf ada yang keliru ya. Saya mohon izin dihapus. Nah, itu mungkin ya yang saya sampaikan. Jadi pada intinya APS ini, keunggulan memilih APS dibanding jalur litigasi itu sangat banyak sekali. Yang saya tadi katakan itu kan, kesukarelaan dalam proses, kemudian hemat waktu dan biaya, kemudian fleksibilitas dalam penyelesaiannya, kapan aja, di mana aja, siapa aja saksinya, siapa aja yang menjadi konsultannya, fleksibel ya. Dimanapun itu, mau di kafe, mau di rumah, mau di warung, dimanapun itu fleksibel ya. Kalau memilih APS ini lebih hemat waktu, lebih hemat biaya, dan itu yang paling penting, kesukarelaan dalam proses proses memilih jenis-jenis APS ini ya. Nah, ini kesimpulannya, masing-masing penyelesaian sengketa non litigasi maupun litigasi memiliki ciri khas atau karakteristik yang berbeda-beda. Setiap metode juga memiliki kekurangan serta kelebihan. Nah, hal tersebut dapat disesuaikan oleh para pihak dengan memilih lembaga penyelesaian sengketa yang paling efektif dalam menyelesaikan sengketa dan menguntungkan bagi para pihak. Beres kan Mas Ustaz? Jadi pada intinya kita ini menyelesaikan sengketa ini jadi menguntungkan bagi para pihak ya, terutama korban dan pelaku ya. Jadi banyaklah kasus-kasus yang memang sudah terselesaikan dan itu tidak ada buntutnya sama sekali. Sampai sekarang di kampung saya sendiri itu ada yang memilih APS ini, dan alhamdulillah dengan metode seperti itu, dengan tadi mediasi, kemudian konsultasi dan lain sebagainya, itu menguntungkan bagi kedua belah pihak. Mungkin segitu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.